Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 tidak pernah menduga bahwa gadis jelita itu yang memerintahkan pelayan penginapan untuk mencarinya. Siapakah gadis jelita itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tiba-tiba, dia ingat pada nasihat si segala tahu. Orang tua itu telah melarangnya pergi ke parit salah, dan dia tak menghiraukannya. Dan kini dia terjerumus dalam persoalan rumit penuh bahaya yang sengaja dicari-carinya sendiri. Paras jelita dan senyum menggiurkan anak gadis ketua perguruan Garuda Sakti itulah mungkin yang telah memukaunya, hingga bersedia turun tangan berikan bantuan. Dan pendekar 212 teringat pada ucapan si segala tahu. Kau punya sifat mata keranjang, tidak boleh lihat perempuan cantik. Wiro menyeringai dan sambil garuk-garuk kepala, direbakannya badannya di lantai danau. Di puncak Gunung Merapi, sebuah panggung kayu jati yang diberi berukir-ukir serta hiasan gaba-gaba dikelilingi oleh sebuah panggung besar yang lebih rendah dan berbentuk lingkaran mengelilingi panggung kayu jati tadi. Pada bagian sebelah utara panggung berbentuk lingkaran terdapat sebuah podium. Di depan podium inilah terletak sebuah pelaminan. Seorang pemuda berpakaian bagus duduk di pelaminan ini. Pakaiannya yang bagus, topi tingginya yang bertaburan berlian, segala apa yang dipakainya, semua itu tak dapat menyembunyikan parasnya yang buruk dan cekung. Dialah Sokananta, anak ketua perguruan Merapi, calon suami Permani. Tamu-tamu yang banyak hadir di situ rata-rata adalah orang-orang dunia persilatan dan beberapa di antara mereka merupakan tokoh-tokoh yang disegani. Sebentar lagi, pengantin perempuan akan dibawa naik ke atas podium dan upacara perkawinan segera akan dilangsungkan. Sementara menunggu munculnya sang pengantin, maka Tunggul Manik bicara-bicara dengan calon besarnya, yaitu Bogananta, ketua perguruan Merapi. Bila upacara pernikahan selesai, para tamu akan dijamu makan, minum, dan sambil menyaksikan pertandingan-pertandingan silat yang sengaja diadakan sebagai kebiasaan di atas panggung besar kayu jati. Tiba-tiba terdengar suara tiupan 100 buah seruling. Dari sebuah bangunan keluarlah pengantin perempuan diiringi oleh dayang-dayang. Semua mata yang memandang kepada sang pengantin ini tak satu pun yang tak memuji kecantikan Paras Permani. Dilihat kepada rupa, memang ada juga di antara para tamu yang merasa kurang cocoknya kedua pengantin itu. Tapi tak memandang kepada nama besar ketua perguruan Merapi, maka ketidakcocokan itu menjadi sirna. Siapa yang tak kenal dengan Bogananta? Siapa yang tak kenal dengan Sokananta yang berilmu tinggi? Begitu pengantin perempuan menginjakkan kaki di atas panggung, di depan podium,
Maka pengantin laki-laki pun berdiri dan suara seruling berhenti. Serentak para hadirin pun berdiri pula. Upacara pernikahan segera akan dilangsungkan, dipimpin oleh seorang tua bernama Wararayan. Di kalangan dunia persilatan di masa itu, Wararayan sangat terkenal dan telah puluhan kali memimpin upacara perkawinan. Siapa-siapa yang dinikahkan di bawah pimpinannya, pastilah kedua mempelai akan hidup bahagia. 1 menit telah berlalu. Wararayan belum juga muncul. Para hadirin, terutama Bogananta dan Manik Tunggul, serta Sokananta kelihatan gelisah. Permani yang berdiri dengan menundukkan kepala juga tampak gelisah. Tapi apa yang digelisahkannya tidak sama dengan apa yang digelisahkan orang-orang di situ. Dia gelisah karena sampai saat itu orang yang hendak menolongnya belum juga kelihatan. Apakah pemuda itu tidak datang, atau terlambat, atau sesat di jalan, atau mendapat celaka? Telah lewat peminuman teh, para hadirin mulai berbisik-bisik. Rasa malu yang amat sangat membuat kulit muka Manik Tunggul merah laksana saga. Apalagi karena dialah yang bertanggung jawab mengatur kelancaran upacara pernikahan itu. Di lain pihak, Bogananta juga kelihatan merah parasnya, tapi bukan karena malu, melainkan merasa terhina. Dalam suasana tegang gelisah itu, tiba-tiba dari balik sebuah batu karang besar di tepi kawah, kelihatan muncul seorang berjubah biru. Manik Tunggul tersirap kaget. Jubah biru adalah pakaian yang biasa dikenakan oleh Wararayan. Apakah manusia ini Wararayan? Tapi kenapa dia muncul dari balik batu karang itu? Dan waktu diperhatikan langkah si jubah biru ini, terkejutlah Manik Tunggul serta para hadirin. Langkah si jubah biru demikian enteng, laksana kapas diterbangkan angin. Kemudian, bila si jubah biru sudah berada dekat, maka tersiraplah darah Manik Tunggul dan semua orang. Si jubah biru ternyata bukan Wararayan. Tapi adanya, jubah yang dipakainya itu dikenali sekali oleh Manik Tunggul sebagai milik Wararayan. Apakah yang telah terjadi dengan Wararayan? Di mana orang tua itu berada dan siapa pula manusia yang datang ini? Si jubah biru memiliki paras yang dilapisi dengan tanah liat. Rambutnya yang gondrong acak-acakan diikat dengan robekan-robekan kain berbagai bentuk dan warna. Di tangan kirinya ada sebuah pecahan kaca rias bersudut runcing, sedang di tangan kanannya menggenggam sebatang tombak pendek dari batu hitam yang banyak terdapat di sekitar kawah gunung. Si jubah biru langsung menuju ke podium. Anak-anak murid perguruan Merapi dan perguruan Garuda Sakti segera hendak turun tangan, tapi ketua masing-masing memberi isyarat. Semuanya mundur kembali, namun dalam posisi mengurung si jubah biru. Akan tetapi, Permani begitu dia melihat si jubah biru ini, meskipun parasnya kotor, bercelemongan tanah liat, dan rambut aut-autan tak karuan, namun dia masih bisa mengenali. Si jubah biru ini bukan lain pemuda gagah yang 2 hari lalu telah bicara dengan dia di dalam kamar penginapan. Bukan lain orang yang diharapkannya sebagai tuan penolongnya. Hati Dara ini lega sedikit. Tapi apa-apaan dia berbuat macam orang gila begini rupa? Tiba-tiba si jubah biru alias Biru Sableng alias Pendekar 212 keluarkan suara macam orang tua dan menggigil. Dinginnya, dingin sekali. Dan kedua tangannya didekapkan di dada, sedang geraham-gerahamnya bergemelutukan persis macam orang kedinginan. Di samping itu, karena suaranya sengaja dialiri tenaga dalam yang hebat, maka suaranya itu menggetarkan liang telinga para hadirin, menggetarkan lantai panggung yang mereka injak. Semua orang heran campur terkejut. Hari sepanas itu. Matahari bersinar terik. Bagaimana manusia satu ini menggigil begitu rupa dan bilang dingin? Jubah biru, bentak Manik Tunggul. Manusia atau setankah kau? Hai, aku bicara soal dinginnya hari. Apakah kau tidak merasa? Apakah kalian semua di sini tidak kedinginan?
Semua orang saling pandang. Jubah biru, lekas terangkan siapa kau dan dari mana kau dapatkan jubah milik para rakyat itu. Kembali Manik Tunggul buka suara keras. Wiro Sableng dengan menahan geli di dalam hati, pura-pura meneliti Parasya di dalam kaca tangan kiri. Kemudian, sambil tuding-tudingkan tombak batu hitam di tangan kanan, ia berkata, "Anak-anakku, kalian semua dengarlah." "Setan manusia edan," Hardik Bogananta beringas. "Kau kira kami ini apamu sampai memanggil kami anak-anakmu?" Si jubah biru tidak ambil peduli. Benarkah si jubah biru adalah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212? Apa yang sedang diperbuatnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.